Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Kemudian tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan dalam memahami pelajaran, dimudahkan dalam belajar dan istiqomah hingga nanti akhir pertemuan. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas sebuah kitab yang insyaallah bermanfaat, yakni kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyyah, karya Syekh Mustafa Al-Ghalayaini rahimahullahu taala. Dan kita akan masuk di bab yang pertama. Kami himbau dan sarankan untuk teman-teman supaya murojaah bab muqaddimah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai di bab yang pertama dengan judul Al-fi'lu wa aqsamuhu. Fi'il dan macam-macamnya. Wa huwa qala al-mu'allif rahimahullah taala Syekh Mustafa Al-Ghalayaini menjelaskan, wa huwa yashtamilu ala tis'ati fusulin. Wa huwa yashtamilu ala tis'ati fusulin. Pembahasan ini, bab ini mencakup atau mengandung 9 pasal. Dalam sistematika penulisan kitab dalam bahasa Arab, maka urutannya yang pertama adalah bab atau kitab, kitab urutan pertama, kemudian ada istilah bab, kemudian ada istilah pasal. Nah, pasal ini tingkatannya di bawah bab. Baik, kalau di kita sistematika penulisan karya tulis dalam bahasa Indonesia istilahnya subbab, itu namanya pasal. Subbabnya ada subbab, yaitu 9 macam, 9 pasal subbab. Coba kita bahas pasalnya dulu, kita lihat satu persatu apa saja. Yang pertama, pasal yang pertama di halaman ada al-madi wal mudhari'u wal amru. Ini macam-macam fi'il, ada 3, ada fi'il madi, mudhari' dan amr. Kemudian pasal yang kedua membahas muta'addi dan lazim. Fi'il muta'addi itu apa, lazim itu apa, perinciannya seperti apa. Kemudian pasal yang ketiga itu membahas fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Pasal keempat fi'il sahih dan fi'il yang mu'tal beserta perinciannya. Pasal yang kelima tentang fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Nah, pasal keenam ada di fi'il jamid dan mutasarrif, dan perinciannya. Kemudian pasal ke-7 tentang sighah ta'ajjub, fi'il berbentuk sighah ta'ajjub, bentuk ta'ajjub, dengan terjemahan betapa indahnya, betapa bagusnya dan seterusnya. Kemudian pasal ke-8 nanti tentang af'alul madhi wa zammi, tentang fi'il-fi'il yang memberikan makna pujian dan celaan. Dan pasal yang terakhir yang ke-9, 88, pasal yang ke-9 tentang nun taukid, yang menyertai fi'il yang ditempelin nun taukid. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dari pasal yang pertama, fi'il madi, mudhari' dan amr. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita membahas pasal yang pertama, yakni al-madi, al-mudhari'u wal amru. Fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amr, Di situ al-madi merupakan bentuknya isim manqus sehingga tidak dibaca dengan akhiran dhammah yang zahirah, namun dibaca sebagaimana kita mengucapkan isim manqus, al-hadi, ar-rami,
sama al-madhi. Sehingga ketika alif lamnya dibuang, maka ya lazimahnya, ya bengkongnya dihapus, kemudian diganti dengan tanwin kasroh, jadi madin. Baik. Dan tanwinnya itu disebut dengan tanwin iwad. Dia menggantikan ya lazimah yang dihapus, kemudian ditakdirkan dengan harokat kasroh tanwin madin. Itu alasan kenapa isim manqus ketika alif lamnya dibuang maka menjadi madin, ya, tidak madun, tidak madon, madin. Karena ya lazimah identik dengan pasangan harokatnya adalah harokat kasroh. Adapun mudhari ini wazannya, ya, mudhari isim fa'il, mudhari'un. Tadi al-madi sebenarnya dia isim fa'il juga. Al-madi maknanya kata ulama as-sabiq. As-sabiq artinya yang telah lewat waktunya. As-sabiq kalau kita simple past tense mudahnya. Al-mudhari ini maknanya al-musyabih. Ya, al-musyabih artinya kata kerja yang mirip. Musyabih itu artinya mirip. Kita sering dengar istilah tasyabbuh, menyerupai, meniru. Meniru apa? Meniru isim. Disebut mudhari karena dia musyabih, meniru isim. Dalam hal apa? Dalam hal mayoritasnya mu'rab. Baik. Fil mudhari mayoritasnya mu'rab sebagaimana isim mayoritasnya mu'rab. Salah satunya adalah dalam masalah i'rab. Yang kedua dalam masalah bentuk juga mirip antara fi'il mudhari dengan isim. Contohnya misalkan isim fa'il, ya, dengan fi'il mudhari'nya terutama pada wazan-wazan sulasi mazid itu biasanya mirip. Contoh misalkan, contohnya apa? Af'ala yuf'ilu. Yuf'ilu fi'il mudhari'nya. Isim fa'ilnya apa? Af'ala yuf'ilu, if'alan, muf'ilun. Muf'ilun isim, yuf'ilu fi'il mudhari'. Kalau kita lihat bentuknya sama, persis. Yuf'ilu dengan muf'ilun. Inilah kata ulama kenapa mudhari' disebut musyabih, karena dari sisi mayoritas i'rab sama, mayoritasnya i'rab dengan isim, seperti isim. Begitu pula bentuknya mirip dengan isim. Wal amru disebut al-amru karena maknanya amr, perintah. Itu saja. Madi as-sabiq maknanya mudhari' musyabih, al-amr maknanya amr, perintah. Kemudian yanqasimul fi'lu bi'tibari zamanihi ila madin wa mudhari'in wa amrin. Yanqasimu dia maknanya terbagi, dia fi'il ma'lum nanti terjemahnya pasif. Ya. Menunjukkan bahwasanya wazan in fa'ala ya diterjemahkan apa? Kebanyakan diterjemahkan majhul, pasif. In qasama yanqasimu terbagi. Fi'il terbagi bi'tibari zamanihi berdasarkan waktunya ila madin wa mudhari'in wa amrin. Menjadi madi waktu lampau, mudhari waktu yang sedang terjadi atau akan datang, amr waktu ya yang akan datang karena kata perintah. Nanti jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah fal madi, fi'il madi adalah madalla ala ma'annin. Saya ulangi, madalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin atau muqtaranin bizamanil madi kaja'a wajtahada wa ta'allama. Fi'il madi itu ma, yaitu merupakan fi'il yang dalla ala ma'nan. Maknanya di situ mausuliyah, maknanya allazi. Seakan-akan kita ucapkan al-madi allazi dalla, yaitu fi'il yang menunjukkan ala ma'nan, menunjukkan makna fi nafsihi. Fi nafsihi artinya perbuatan itu, makna perbuatan itu tercipta karena fi'il itu sendiri, tanpa bantuan yang lain. Artinya fi nafsi ini lawan dari definisi huruf fi ghairi nafsi. Kalau huruf butuh bantuan kata yang lain
supaya huruf itu bermakna sempurna. Minimal tidak harus bermakna sempurna, tapi minimal punya makna yang bisa ditangkap ya oleh orang yang mendengar. Misalkan kalau cuma bilang min, huruf jar min, dari ya, kita bisa paham artinya dari, tapi tujuannya apa ini? Maksudnya min ini untuk apa? Dari mana? Nah, maka tambahkan misalkan majrurnya ya minal masjidi, dari masjid. Nah, ini minimal sudah memberikan makna. Walaupun minal masjidi belum sempurna maknanya. Adapun fi'il ya cukup dengan ya dirinya, maka makna perbuatan itu tercipta atau terjadi, terbentuk. Kemudian muqtaranin bizamani al-madi, yang berkaitan dengan waktu yang lampau. Kaja'a contohnya ja'a, ijtahada dengan ta'allama, ja'a datang, telah datang, ijtahada telah ya, rajin atau bersungguh-sungguh, ta'allama telah belajar. Baik, jelas insyaallah. Perhatikan berikutnya, wa alamatuhu, tanda dari fi'il madhi. 1. An yaqbala ta'at ta'nisi as-sakinata, yaitu bisa menerima tak ta'nis sakinah. Apa itu tak ta'nis sakinah? Lihat contohnya, mislu katabat, dia seorang perempuan telah menulis. Maka tak ta'nis sakinah definisinya apa? Tak yang menunjukkan, tak sukun ya, yang menjadikan tanda bahwa fa'ilnya itu apa? Perempuan, mufrad, dan ghaib, orang ketiga. Baik, ya domir hiya mudahnya gitu. Fa'il dari fi'il dengan fa'ilnya merupakan domir hiya, takdirnya domir hiya. Contohnya katabat, maka katabat itu fi'il. Dan seterusnya. Katabat, jalasat, qaraat, apalagi dorobat, nasorat, semuanya. Soalnya ini mudah. Au ta'ad domiri, ta'a di sini dibaca mansub karena ataf ke ta'a yang pertama, karena maf'ul bih dari yaqbala. Yang kedua bisa menerima domir. Ya, maksudnya adalah domir. Saya ulangi, bisa menerima tak domir. Maksudnya adalah domir muttasil rafa. Domir muttasil rafa itu domir yang menjadi fa'il ya. Tentunya dia fi mahalli raf'in, dan cirinya ada huruf ta yang diharokati, atau domir rafa' mutaharrikah, nama lainnya. Ada banyak namanya, ada tak domir, ada domir rafa' mutaharrikah, ada domir mutasil rafa', intinya sama. Contohnya katabta, katabti, katabtuma, katabtum, katabtunna, katabtu. Maka ta, ti, tuma, tum, tunna, tu, itu semuanya disebut dengan tak domir. Maka kalau ada fi'il ditempeli huruf ta yang semisal itu, maka dipastikan dia fi'il. Jelas insyaallah fi'il madhi maksudnya ya. Baik. Kemudian fi'il mudhari. Wal fi'il mudhari'u ma dalla ala ma'nan, dibaca ma'nan karena dia isim maksur. Isim maksur kalau dibuang alif lamnya, maka alif lazimahnya, alif bengkongnya tetap ada. Dibiarkan ada, dan tanwinnya menjadi tanwin fathah. Ma'nan, apalagi al-huda menjadi hudan, apalagi al-huda hudan ya, dan semisal itu. Baik. Kemudian ala ma'nan fi nafsihi, sama seperti fi'il madhi ada definisi fi nafsi. Yang namanya fi'il semua seperti itu. Dia makna perbuatannya itu terbentuk karena dirinya sendiri. Ya, madalla ala ma'nan fi nafsihi. Muqtarinin bi zamanin, yang mengandung makna yang terikat dengan waktu, maksud ana terikat dengan waktu. Yahtamilul hala. Yahtamilu maknanya ya menjadi makna fi'il mujarradnya, yaitu hamala. Hamala. Karena ihtamala yahtamilu, kalau kita buka kamus, dia fi'il lazim. Ya. Namun karena ada salah satu faidah, fungsi dari wazan ifta'ala adalah bermakna fi'il mujarradnya, maka kita bawa ke makna hamala, maknanya membawa. Bisa punya maf'ul bih jadi fi'il muta'addi.
Yahtamilul hala, sehingga al-hala menjadi maf'ul bihnya. Yaitu fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan makna yang tercipta karena dirinya sendiri, makna perbuatan itu yang terikat dengan waktu. Yahtamilul hala, yang membawa makna waktu, al-hal, sekarang. Hal ini nama lainnya al-hadir, makna yang hadir saat ini, perbuatannya hadir saat ini, terjadi sekarang. Wal istiqbala, atau nanti akan datang. Contohnya yaji'u, yajtahidu, yata'allamu. Ini ja'a yaji'u, yaji'u fi'il mudhari'nya sedang datang, yajtahidu sedang bersungguh-sungguh atau akan bersungguh-sungguh, yata'allamu sedang belajar atau akan belajar. Baik. Tanda bahwa itu fi'il mudhari' yang pertama adalah an yaqbala as-sina. Dia bisa menerima huruf sin. Ya. Contohnya apa di sini? Nanti contohnya sayaqulu. Nah, maka terjemahnya menjadi dia akan berkata. Contoh di ayat apa? Saya'lamun, Allah telah berfirman saya'lamun summa kalla saya'lamun, maka ya'lamun adalah fi'il. Namun harus kita cermati bahwa menerima sin itu punya syarat. Syaratnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Ajrumiyah. Syarat sinnya ini harus sin yang zaidah, huruf tambahan, bukan huruf sin yang merupakan binyatul kalimah, bangunan asli kata. Contoh yang bangunan asli diawali sin apa? Sihrun. Sihrun, sihir. Ya. Sihrun tentu bukan fi'il walaupun diawali sin. Karena sinnya itu huruf asli. Sin yang dimaksud adalah sin yang zaidah, tambahan, ya. Sayaqulu, saya'lamu, dan seterusnya. Baik. Kemudian saufa maknanya sama seperti sin, akan, menunjukkan makna istiqbal, namun makna istiqbalnya sin lebih dekat, ya. Sedangkan makna istiqbalnya saufa ba'id, jauh. Kalau sin qarib, dekat, jedanya pendek. Tapi kalau saufa ba'id, jauh. Sehingga terkadang terjemahnya bukan akan, tapi apa? Kelak, ya. Saufa bisa diterjemahkan kelak. Namun ini tidak saklek, tidak mutlak terjemahnya harus seperti itu. Au kemudian juga bisa menerima lam, bisa menerima lan. Ini ciri-ciri fi'il mudhari'. Baik. Contohnya yang menerima sin sayaqulu, yang menerima saufa naji'u, kelak kami akan datang. Ja'a yaji'u, naji'u. Lam aksal. Aksal ini bentuknya, tasrifnya adalah kasila yaksalu, kasalan. Fa'ila yaf'alu, fa'alan. Wazannya fa'ila yaf'alu, fa'alan. Kasila yaksalu, kasalan. Lam aksal berarti kasila yaksalu, yaksalu diganti dhamir ana jadi aksalu, kemudian dijazmkan dengan lam jadi aksal. Aku tidak malas. Terjemah lebih tepatnya, aku tidak pernah malas. Dahulu aku tidak pernah malas. Karena lam ini fungsinya untuk mengubah makna perbuatan yang semula sekarang terjadi, kemudian dipindah menjadi waktu lampau. Pakai lam caranya. Namun sekali lagi tidak mutlak. Terjemahnya bukan tidak akan, tapi tidak pernah. Dahulu aku tidak pernah malas. Kemudian lan. Maka tadi aksal ya fi'il mudhari. Kemudian lan ata'akhkhara. Ata'akhkhara wazannya tafa'ala yatafa'alu. Ta'akhkhara yata'akhkharu. Mansub karena ada lan. Di tasrif ke dhamir ana jadi ata'akhkhara. Ya, aku tidak akan terlambat. Ata'akhkhara takhir ya, terlambat. Aku tidak akan terlambat. Maka ata'akhkhara ini fi'il mudhari. Baik. Kemudian sekarang masuk ke fi'il amr. Wal amru madalla ala talabi wuqu'il fi'li. Talabi wuqu'il fi'li. Fi'il yang menunjukkan
Tolab, apa? Permintaan. Salah satu bentuk permintaan adalah tuntutan itu adalah apa? Perintah. Salah satu bentuk tuntutan adalah perintah. Wuqu'il fi'li, menuntut terjadinya perbuatan. Minal fa'ili, dari fa'il yang sifat fa'il ini disifati al-mukhatabi bi ghairi lamil amri. Syaratnya fa'ilnya itu harus orang kedua. Domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Bi ghairi lamil amri, tanpa adanya lam amr sudah menunjukkan ya makna perintah. Baik. Contohnya ji itu maknanya datanglah. Jaa yaji'u, ji. Ijtahid, ya, ijtahada yajtahidu, ijtahid, bersungguh-sungguhlah. Ta'allama ya ta'allamu, ta'alluman, ta'allam, ya, belajarlah. Ini ciri dari ya, fi'il amr. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, walaupun dari sudut pandang yang lain fi'il amr, fi'il madhi, fi'il mudhari bisa dicirikan ya dari sudut pandang yang lain. Satu, fi'il madhi senantiasa berakhiran fathah. Senantiasa berakhiran fathah. Ini pendapatnya mazhab Kufah. Ustaz, bukankah fi'il madhi itu bisa juga sukun, bisa dhamma? Contohnya yang sukun katabta, itu kan ba-nya sukun. Kan kalau fi'il madhi itu di-i'rab mabninya atas harokat di atas lam fi'ilnya. Kalau katabta ba-nya sukun, bukankah itu bukti bahwasanya tidak selalu fathah? Maka kata ulama mazhab Kufah ya, caranya tetap di fathah tapi fathah muqaddarah. Sehingga ketika kita bilang katabta, maka i'rabnya adalah katabta mabniun ala fathin muqaddarin menurut mazhab Kufah. Adapun mazhab yang lain semisal Basrah, maka dibuat mudah saja. Kalau sukun ya sukun, katabta mabniun ala sukun, katabti mabniun ala sukun, katabtu mabniun ala sukun, kataba mabniun ala fathi. Pokoknya dilihat harokat lam fi'ilnya. Harokat apa, maka itulah mabni atas harokat tersebut. Baik, kita kembali tadi. Kalau mudhari, kata ulama cirinya ya, di awalnya diletakkan huruf mudhara'ah, hamzah, nun, ya dan ta, anita atau anaitu. Itu salah satu cirinya. Sedangkan fi'il amr senantiasa akhirannya sukun. Ini juga ada khilaf, namun ini salah satu cara untuk mencirikan fi'il amr akhirannya sukun. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa alamatuhu, tanda dari ciri dari fi'il amr adalah menunjukkan makna tolab, tuntutan. Salah satu tuntutan adalah dengan perintah, bisigoti, dengan bentuk-bentuk yang sudah tertentu. Ma'a qabulihi, ditambah cirinya adalah yaitu qabulihi ya'a, menerima ya, sehingga ya di sini i'rabnya maf'ul mansub, maf'ul bi dari qabul. Qabulihi ya al-muannasati mukhatabah ta, ya, yaitu menerima huruf ya yang itu huruf ya muannas mukhatabah, nama gampangnya huruf ya yang merupakan tanda dari dhamir anti pada tasrifan fi'il amr, ya contohnya ijtahidi, ijtahid, ijtahida, ijtahidu, ijtahidi, ijtahida, ijtahidna. Baik, maka ijtahidi bisa menerima ya muannas mukhatabah. Nanti kita jelaskan apa itu ya muannas mukhatabah, kenapa hanya jadi cirinya fi'il amr. Ya, perlu kami jelaskan mengenai ya muannas mukhatabah. Kenapa menjadi ciri dari fi'il amr? Baik, kita jelaskan apa alasan mengapa ya muannas mukhatabah menjadi ciri bagi fi'il amr, ya, tidak menjadi ciri bagi fi'il-fi'il yang lainnya. Yang muannas mukhatabah ya dicirikan dengan adanya ya sukun pada akhiran fi'il amr tersebut. Contohnya ijtahidi, apalagi
Uktubi, tulislah engkau wahai seorang perempuan. Apalagi ijlisi, kan ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna, ijlisi, intinya domir anti, dibawa ke tasrifan domir anti. Dan itu hanya memunculkan ya sukun di akhirannya. Ini membedakan dengan fiil-fiil yang lain, bahkan dengan huruf dan isim. Kita bahas satu persatu. Contoh pada fiil madi. Ya. Pada fiil madi atau fiil mudhari, kita dari fiil mudhari dulu. Fiil mudhari ketika dia terdapat pada tasrifan domir anti, ya, contohnya taktubina, maka tanda yang muncul adalah ya ditambah huruf nun, bukan ya murni hanya ya saja, tidak, tapi ya plus nun. Taktubina, tajlisina, yaitu artinya engkau seorang perempuan sedang menulis. Tajlisina, engkau seorang perempuan ya sedang duduk, ya, butuh ya dan nun di akhirnya. Juga fi'il mudhari ketika memiliki maf'ul bih, ya, berupa domir muttasil nasab sebagai maf'ul bih yang takdirnya domir anti, muannas juga, muannas mukhatabah juga. Contohnya yu'tiki, yu'tiki artinya dia memberi engkau seorang perempuan. Perhatikan, yu'tiki, dia sedang memberi kamu seorang perempuan. Misalkan apa? Yu'tiki al-jaizata, ya, misalkan jaizatan, dia memberimu jaizatan, hadiah. Maka yu'tiki di situ ki-nya akhirannya kasroh bukan ya sukun. Artinya muannas mukhatabah pada fi'il mudhari hanya ada dua tanda, yaitu pertama dengan kasroh, contohnya domir yang dibaca ki, jazakillah khairan, barakallahu fiki, semua dengan kasroh. Contoh yang seperti semisal itu. Contoh tadi yang ditasrif ke domir anti sebagai fa'il, taktubina, tajlisina, itu pun ya dan nun, bukan ya saja. Baik, itu contoh fi'il mudhari. Tidak sama, artinya tidak terjadi pada fi'il mudhari. Kemudian kita bandingkan dengan fi'il madi. Kalau fi'il madi contohnya apa? Kalau fi'il madi hanya menerima kasroh ketika domir itu domir mu'annas mukhatabah. Contoh, tadi sudah diberikan sebenarnya yang jazakillah. Nah, jazaki, maka mu'annas mukhatabah di situ sebagai maf'ul bih, jazaki tandanya dengan kasrah bukan dengan ya sukun. Berarti beda. Ada lagi contohnya katabti. Katabti ini juga ada domir mu'annas mukhatabah sebagai fa'il. Katabti, ti-nya juga dengan kasrah, bukan dengan ya sukun. Jadi tanda fi'il amr menerima ya mu'annas mukhatabah tidak terdapat pada fi'il mudhari, juga tidak terdapat pada fi'il madi, juga tidak terdapat pada isim ataupun huruf. Contoh yang huruf dan isim, alaiki, minki, alaiki, minki juga dengan domir mu'annas mukhatabahnya dengan kasrah. Sehingga jelaslah ya bahwasanya tanda fi'il amr menerima ya mu'annas mukhatabah hanya pada fi'il amr saja, tidak pada yang lain. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke pasal yang kedua, al-muta'addi wal lazimu. Perhatikan berikutnya pasal yang kedua, al-muta'addi wal lazim. Ini pembagian berdasarkan apa tadi kata penulis? Makna. Kalau tadi pasal pertama pembagian fi'il berdasarkan zaman. Sekarang berdasarkan makna, yaitu muta'addi dan lazim. Apa itu muta'addi, apa lazim? Ringkasnya, muta'addi itu yang membutuhkan objek
Maf'ul bih sedangkan lazim tidak. Taib. Yanqasimul fi'lu bi'tibari ma'nahu ila muta'addin wa lazimin. Fi'il terbagi berdasarkan maknanya menjadi muta'addi dan lazim. Kita bahas dari yang muta'addi terlebih dahulu sesuai dengan urutannya. Al-fi'lu al-muta'addi, fi'il muta'addi. Al-fi'lu al-muta'addi huwa ma yata'adda asaruhu fa'ilahu. Asaru kedudukannya sebagai fa'il dari yata'adda, fa'ilanya sebagai maf'ul bih dari yata'adda. Terjemahnya huwa ma yata'adda asaruhu fa'ilahu, yaitu fi'il yang yata'adda, teman-teman, secara lugatan artinya melebar, meluas, menyebar, dan makna-makna semisal itu. Lalu filosofinya seperti apa kok bisa disebut fi'il muta'addi? Karena fi'il disebut itu muta'addi karena fi'il itu pengaruhnya meluas, pengaruhnya melebar sampai pada fa'ilnya, sehingga butuh fa'il, sehingga fa'il mau nggak mau harus ada ketika ada fi'il. Lalu lihat, wa yatajawazuhu, tafa'ala yatafa'alu, tajawaza yatajawazu, wa yatajawazuhu, kemudian pengaruh itu melampaui fa'ilnya sehingga menimpa ilal maf'uli bihi, sehingga menimpa maf'ul bihnya, mengenai maf'ul bihnya, sehingga juga butuh maf'ul bih. Alias fi'il muta'addi ringkasnya fi'il yang butuh maf'ul bih. Kalau fa'il sudah pasti. Kalau fa'il kan memang harus ada dengan fi'ilnya. Taib, fi'il maklumnya. Tapi kalau maf'ul tadi syaratnya ada sifat tajawuz, yaitu melampaui efeknya, itu pengaruh fi'ilnya saking kuatnya dia tembus melewati batas fa'il sampai mengenai maf'ul bihnya. Memang seperti itu penjelasan ulama. Kemudian contohnya, fataha tariqun al-Andalusa. Tariq di sini nama orang, teman-teman, yaitu Tariq bin Ziyad, ya. Nama lengkapnya Tariq bin Ziyad. Fataha menaklukkan al-Andalusa, Andalusia. Kalau sekarang apa namanya? Andalusia itu negara apa? Spanyol, ya. Andalusia itu di Spanyol. Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia, Andalus. Maka di situ fataha fi'il muta'addi fataha, dia pengaruhnya meluas sampai Tariq, kemudian melampaui Tariq, menimpa Andalus, sehingga perbuatannya perbuatan menaklukkan itu menimpa Andalusia, ya. Huwa yahtaju ila fa'ilin yaf'aluhu wa maf'ulin bihi yaqa'u alaihi. Maka kesimpulannya, fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan fa'ilnya. Fa'ilnya ini itulah fa'il yang yaf'aluhu, yang melakukan perbuatan. Wa maf'ulin bihi, dan membutuhkan maf'ul bih, itulah maf'ul bih sifatnya adalah yaqa'u alaihi, yang terkena perbuatan. Baik, jelas? Berikutnya, wa yusamma aidon, nama lain dari fi'il muta'addi adalah dinamakan juga dengan istilah al-fi'la al-waqi'a. Fi'il waqi', itu bahasa mudahnya. Fi'il waqi' nama lainnya. Apa itu fi'il waqi'? Kenapa dinamakan fi'il waqi'? Karena liwuqu'ihi 'alal maf'uli bihi. Karena fi'il muta'addi itu efeknya menimpa maf'ul bihnya. Pengaruhnya sampai kepada maf'ul bihnya. Juga nama lainnya adalah wal fi'la al-mujawiza, fi'il mujawiz. Maksudnya apa? Fi'il mujawiz, kenapa dinamakan fi'il mujawiz, nama lain fi'il muta'addi? Karena li mujawazatihi al-fa'ila. Al-fa'ila dibaca mansub sebagai apa? Maf'ul bih dari mujawazati. Ya, tentu kita, ya, teman-teman sudah paham insyaallah bahwasanya ada isim yang bisa beramalan seperti fi'il, ya, terutama fi'il maklumnya sehingga membutuhkan maf'ul bih. Maka al-fa'ila ini maf'ul bih dari mujawazati. Terjemahnya,
disebut dengan fi'il mujawiz karena fi'il muta'addi itu pengaruhnya mujawazah, melampaui batas dari fa'ilnya ilal maf'ul bihi, kemudian ya menimpa, mempengaruhi juga maf'ul bihnya. Yang pastikan fa'il dulu terkena nih. Fa'il mau enggak mau harus terkena, dia yang melakukan perbuatan. Kemudian ya efeknya nembus sampai ke maf'ul bihnya sehingga maf'ul bih juga terkena perbuatan tersebut. Wa alamatuhu, tanda-tanda dari fi'il muta'addi adalah an yaqbala ha'ad dhamiri, menerima dhamir ha. Dhamir ha itu apa, Ustaz? Dhamir ha itu dhamir muttasil nasab. Bayangkan dhamir muttasil nasab. Ya, bagi yang masih bingung kita murojaah lagi. Dhamir itu dibagi dua. Pembagian yang muttasil munfasil. Muttasilnya nanti dibagi 3, munfasil dibagi 2. Kalau munfasil 2 saja apa? Rafa dengan nasab. Dhamir rafa munfasil apa? Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna anana. Dhamir munfasil nasab apa? Iyyaka iyyakuma dan seterusnya, iyyahu iyyaha iyyahuma dan seterusnya. Kemudian sudah selesai dhamir munfasil, kita lewat. Sekarang ke muttasil. Muttasil dibagi 3. Muttasil rafa, muttasil nasab, muttasil jar. Muttasil rafa buat apa? Dalam kalimat untuk supaya sebagai apa? Saya ulangi, sebagai fa'il. Contohnya apa? Katabtu, katabta, katabtum. Itu semuanya dhamir rafa muttasil. Dhamir nasab muttasil apa? Dhamir nasab, dhamir muttasil dia menjadi maf'ul bih mansub, berada di akhiran fi'il, biasanya fi'il madi. Ya, contohnya nasorokum, dia menolong kalian. Nasoroni, maka ni, kum, nasoroka, nasoroka, ka-nya, ki-nya dan seterusnya, itu namanya dhamir nasab muttasil. Kalau dhamir jar muttasil nempel pada, bisa pada isim. Ya, dhamir jar menjadi mudhaf ilaihnya. Apa contohnya? Rob, ya, Rabbihim, Rabbuhum, maka hum itu dhamir jar muttasil. Juga bisa pada huruf. Alaihim, maka him itu namanya dhamir jar muttasil jar. Ilaihim dan seterusnya. Sudah terbayang? Maka ini kalau yang dimaksud yaqbalaha ad-dhamir, ini maksudnya dhamir muttasil nasab. Ya, sehingga nanti contohnya apa di situ? Nanti kita baca contohnya. Allati ta'udu ilal maf'ul bih, yang kembali dhamir itu nanti kembali kepada maf'ul bihnya. Jadi syaratnya harus bisa menerima dhamir ha. Ya, dhamir ha itu apa aja? Ya, hu, ha, apa lagi? Huma, hum, hunna. Ya kan? Hu, ha, huma, hum, hunna. Allati ta'udu ilal maf'ul bih, yang kembali kepada maf'ul bihnya. Contoh, Izdahada at-talibu fa'akramahu ustazuhu. Murid itu rajin, santri itu rajin. Maka sehingga gurunya memuliakannya. Guru santri tersebut memuliakannya. Maka di situ akramahu, perhatikan. Maka akrama itu fi'il muta'addi. Kenapa? Karena dia bisa ditempeli, bisa menerima hak domir, yaitu akramahu. Nah, itu hunya dikasih tanda, itulah namanya hak domir. Nah, hak domir ini syaratnya dia harus punya tempat kembali. Mana kembalinya? Ke maf'ul bih sebelumnya, yaitu at-taliba. Ini ciri khas dari fi'il muta'addi, punya domir di depannya, kemudian domirnya kembali ke maf'ul bih sebelumnya. Amma ha'ud domiri, nah ini ada perincian di sini. Tadi disebutkan bahwasanya kalau ada fi'il, dia ditempeli hak domir di akhirnya, akramahu contohnya tadi, dan punya tempat kembali berupa maf'ul bihnya. Sudah? Kemudian ternyata ya
ada yang tempat kembalinya bukan berupa maf'ul bih. Nah, amma ha'ud dhamiri allati ta'udu ila zarfi awil masdari. Adapun hak dhamir yang kembalinya itu kepada zorof maf'ul fih, ya, atau masdar, maksudnya maf'ul mutlaq, fala takunu dalalatan ala ta'addil fi'li in lahiqathu, maka tidak menjadi tanda bahwasanya itu fi'il muta'addi ketika dilekati domir, apa tadi? Hak domir tersebut. Bahasa mudahnya, kalau tempat kembalinya bukan maf'ul bih, maka bukan fi'il muta'addi, gitu saja sebenarnya. Fal awwalu mislu, contohnya, contoh yang pertama yaitu ketika tempat kembalinya berupa zorof atau maf'ul fih. Contoh, yaumal jumu'ati zurtuhu, pada hari Jumat aku mengunjunginya, berziarah kepadanya. Maka zurtu di situ bukan fi'il muta'addi, walaupun setelahnya ada domir ha, hu, zurtuhu, tapi kembalinya hu-nya itu ke yaum, yaum itu zorof. Di situ yaumnya sebagai zorof sehingga dibaca mansub yauma. Maka ini bukan fi'il muta'addi. Lanjut contoh yang kedua yang tempat kembalinya berupa masdar alias maf'ul mutlaq. Kenapa maf'ul mutlaq disebut masdar? Karena maf'ul mutlaq karena ada sifatnya itu mutlaq. Mutlaq artinya maf'ul tersebut tidak terikat dengan apapun, bebas sebagai masdar. Berbeda dengan maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul li ajli, maf'ul tapi ada embel-embelnya. Maf'ul bih artinya maf'ulnya itu terikat dengan makna huruf jar bi, ba. Maf'ul fih artinya maf'ulnya terikat dengan huruf jar fi. Maf'ul li ajli artinya maf'ulnya terikat dengan makna ajl, sebab, alasan. Apalagi ada lagi? Maf'ul fi, maf'ul. Sudah ya? Tapi kalau maf'ul mutlaq namanya mutlaq, lawan dari muqayyad, artinya dia bebas, tidak ada ikatan apapun. Dia murni sebagai masdar, sehingga ulama menyebut maf'ul mutlaq dengan nama lain masdar. Contoh yang masdar atau maf'ul mutlaq. Tajammal bil fadilati tajammulan. Mana masdarnya? Maf'ul mutlaqnya mana? Tajammulan itu maf'ul mutlaqnya. Tajammal bil fadilati tajammulan artinya sungguh berhiaslah engkau dengan akhlak mulia. Nah, fadilah maknanya akhlak mulia. Kana yatajammaluhu salafuka as-solihu. Salafunya fa'il dari yatajammalu. Kemudian as-solihunya sifatnya. Saya ulangi terjemahnya. Sungguh berhiaslah engkau dengan akhlak mulia sebagaimana berhiasnya ya ulama terdahulu dengan perhiasan berupa akhlak mulia tersebut. Lihat, fokus ke yatajammaluhu, fokusnya ke situ. Yatajammalu ini sedang diindikasi kayaknya ini fi'il muta'addi nih. Oh, ternyata bukan. Kenapa? Karena hu-nya, dhamir ha-nya kembalinya ke tajammulan, dan tajammulan itu masdar. Syaratnya harus apa tadi? Kembalinya ke maf'ul bi. Kalau kembalinya bukan ke maf'ul bi, maka bukan fi'il muta'addi. Maka falha'u fil misalil awali, maka ha dhamir hu tadi pada contoh kalimat yang ada zorofnya tadi mana? Yauma jumu'ati zurtuhu fi maudhi'i nasbin ala annaha maf'ulun fihi atau zorof. Ya, dia menempati kedudukan nasab ya. Karena dia sebagai apa? Maf'ul fi atau zorof. Wa fil misal lisani, pada contoh yang kedua yang tempat kembali dhamir haknya kepada masdar tajammulan. Maka fi maudhi'i nasbin, dia menempati kedudukan nasabnya dikarenakan dia maf'ul mutlaq. Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Silakan ada waktu untuk sesi tanya jawab. Yaumal jumu'ati zurtuhu. Ya, aku mengunjunginya pada hari itu. Aku mengunjunginya pada hari
Jumat itu. Jadi kembalinya ke dzaraf, aku mengunjungi, aku berkunjung di hari itu. Jadi dhamir haknya itu kembalinya ke yaum. Pada hari Jumat aku berkunjung. Misalkan terjemahnya seperti itu. Ketika ditambahkan dhamir, aku berkunjung pada hari itu. Jadi huknya kembali ke yaum yang merupakan dzaraf. Memang terjemahnya jadi kurang enak tanpa adanya maf'ul bihnya. Harusnya kan aku mengunjunginya. Nyanya itu kan harusnya orang ya. Namun karena konteksnya sedang membahas dzaraf, ya sudah kita sesuaikan terjemahnya. Pada hari Jumat aku berkunjung. Kemudian tambahkan dhamir, pada hari Jumat aku berkunjung pada hari itu. Maka huknya kembali ke yaum di awal tadi. Baik. Sebab dirinya sendiri atau muta'addi dengan bantuan huruf jar nanti. Banyak penjelasannya. Muta'addi panjang. Nanti ada yang butuh maf'ul 2 maf'ul bi, nanti ada yang butuh 3 maf'ul bi dan seterusnya. Nanti ketika membahas fi'il muta'addi membutuhkan 2 maf'ul, itu yang paling panjang karena nanti bersinggungan dengan af'alul qulub, af'alul yakin, af'alut tahwil. Ini yang ana rasa materi yang paling inti dari fi'il ya, yaitu membahas af'alul qulub, af'alul yakin, af'alut tahwil yang seringkali muncul dalam Al-Qur'an sedangkan kita tidak mengetahuinya. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan di pertemuan pertama ini, semoga bermanfaat. Soalnya nanti ada rekamannya untuk murojaah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.